Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuda Pratama dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membuat konten berupa sebagai syarat tugas untuk mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang dibimbing langsung oleh Ibu Silvi, dan saya akan membahas tentang sejarah Asia Selatan. Tapi yang saya ambil ini sebenarnya konten bebas, karena saya akan mengambil kuliner apa saja sih yang ada di Asia Selatan. Khususnya saya akan menyebut dua negara di sini, India dan Pakistan. Mungkin pembahasan saya ini bisa berguna ya buat teman-teman tuh yang penasaran banget sih bagaimana sih kuliner India atau kuliner Pakistan, rasanya gimana, ataukah sama seperti kuliner di Indonesia atau Timur Tengah. Nah, yang pertama ini saya akan membahas apa saja sih kuliner-kuliner yang ada di India. Nah, ini saya merekomendasikan kuliner ini sangat cocok untuk dicicipi oleh wisatawan-wisatawan yang ingin menghabiskan waktunya di India. Nah, negara India sendiri ini terkenal dengan masakan-masakannya yang kaya akan rasa, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam masakan khas India. Ya, pada cemilannya ini ya sehingga tidak mengherankan apabila tuh jajanan India tuh terkenal enak dan lezat ya. Lalu apa saja sih cemilan di India yang harus kita cicipi kalau berkunjung ke sana? Nah, yang pertama ada samosa. Nah, apa nih samosa? Samosa ini merupakan cemilan yang mempunyai rasa mirip sekali pastel yang ada di Indonesia. Nah, perbedaannya tuh ada di bentuknya. Bentuknya dia segitiga. Kalau pastel kan bentuknya setengah lingkaran. Nah, samosa ini memiliki tekstur yang renyah dan cita rasa yang gurih. Namun dalam perkembangannya, cita rasa camilan ini memiliki perkembangan dan mempunyai banyak pilihan rasa seperti rasa coklat, rasa susu, dan lain-lain. Nah, biasanya cemilan yang satu ini disantap sebagai menu pembuka dengan chutney, saus khas India yang berbumbu dari beberapa rempah-rempah, sayuran segar, dan buah-buahan. Yang kedua ada momo. Nah, momo ini cemilan yang mirip banget sama dimsum ya, yang berasal dari negeri Cina. Nah, momo ini sebuah cemilan yang dibuat dari adonan tepung beras yang diisi dengan beragam jenis sayuran, kemudian dibentuk seperti dimsum. Nah, dan dikukus sampai matang, kurang lebihnya sama dengan samosa. Nah, cemilan ini juga cocok disantap dengan chutney. Ketiga, ada jagung masala. Nah, jagung masala nih makanan kesukaan anak-anak yang ada di India. Cita rasanya sendiri tuh kombinasi antara rasa pedas, rasa ayam, rasa manis. Kemudian rasa-rasa tersebut bercampur menjadi satu. Nah, sesuai namanya, jagung masala ini dibuat dari jagung pipil yang direbus hingga matang, kemudian diberi bumbu seperti mentega, bubuk cabai, bubuk masala, daun ketumbar maksud saya, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada pakora. Nah, pakora ini kurang lebihnya sama kayak gorengan ya di Indonesia ya. Gorengan kalau di Indonesia kan namanya gorengan, kalau di India namanya pakora, pakoda, atau pakodi. Nah, pakora ini dibuat dari terong, bawang, cabai, kembang kol. Nah, kemudian dicampur dengan adonan tepung. Nah, kemudian digoreng hingga matang dan garing. Nah, biasanya nih cemilan ini disantap di sore hari. Nah, selanjutnya ada dosa. Ini bukan perbuatan buruk ya. Nah, dosa ini cukup unik didengar di telinga Indonesia kan, karena kan artinya dosa itu kan tahu sendiri ya. Nah, tapi kalau di India sana ini cemilan ini mirip kayak crepe
atau kue leker ya. Dia punya cita rasa yang enak dan tekstur yang kering serta gurih. Nah, dosa ini dimasak dengan cara uh, menuangkan adonan tepung di atas loyang, kemudian ditunggu sampai adonannya mengering. Kemudian digulung selagi masih panas untuk mendapatkan hasil gulungan yang bagus. Nah, dosa ini bisa disajikan dengan berbagai saus khas India dan disantap pada pagi hari sebagai teman sarapan. Selain itu, dosa ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi rendah lemak dan juga memiliki kandungan kalori. Selanjutnya yang keenam ada jalebi. Nah, jalebi ini makanan khas India yang dibuat dari adonan tepung gandum yang digoreng. Nah, dibentuk melingkar seperti obat nyamuk, kemudian disiram dengan pemanis sirup gula. Nah, biasanya jalebi ini digunakan sebagai makanan penutup, dan juga makanan ini dihidangkan di acara-acara khusus seperti ulang tahun, acara pernikahan, festival, dan acara-acara lain. Selanjutnya ada gulab jamun. Nah, gulab jamun ini cemilan khas India yang dikenal di berbagai negara lain seperti Pakistan, Nepal, Bangladesh, Jamaika, dan Trinidad. Nah, makanan ini bisa mendunia ya karena cita rasanya yang pas di lidah banyak orang. Nah, makanan berbentuk seperti biji salak ini dicampur secara merata, terbuat dari bahan-bahan seperti biskuit, susu bubuk, susu cair, mentega cair. Nah, kemudian disatukan tadi kan, dicampur, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil, kemudian digoreng hingga matang. Nah, setelah digoreng sampai hingga berwarna kecoklatan, cemilan ini harus direndam nih di dalam sirup air mawar selama kurang lebih 1 hari penuh atau 24 jam untuk mendapatkan cita rasa yang enak. Nah, selanjutnya yang ke-8 tuh ada naan. Naan ini paling banyak salah satu cemilan yang paling banyak dinikmati oleh wisatawan ya. Nah, cemilan ini dibuat dari seperti roti ya, yang dibuat dari bahan dasarnya tepung ragi. Nah, keunikan utama dari roti ini terletak pada proses pembuatannya yang masih menggunakan langkah-langkah tradisional. Nah, masih pakai oven dari tanah liat. Di sana disebutnya tandur. Tapi roti khas India ini sudah diperjualbelikan di beberapa negara lain, masuk juga di Indonesia. Hanya saja di Indonesia ini dikenal dengan nama roti India. Kemudian ada ladu. Nah, ladu ini kalau kita sering nonton film Little Krishna, pasti identik dengan makanan kesukaannya, yakni ladu. Ladu ini terkenal sekali di India karena ladu ini adalah roti yang terbuat dari adonan tepung dan gula. Nah, roti ini punya rasa seperti gulab jamun ya, yang disajikan sebagai hidangan penutup acara perayaan atau acara keagamaan pada hari raya agak beragama di India dan lain sebagainya. Kemudian ada chapati. Kalau chapati ini makanan chapati ini sejenis roti juga ya, dibuat dari bahan dasarnya tuh adonan tepung gandum yang dibuat dengan cita rasa yang sangat hambar. Namun terkadang juga ditambahkan sayuran-sayuran nih, kayak lobak, panir, dan lain-lain. Umumnya masyarakat di India menyantap makanan yang satu ini sebagai pendamping lauk untuk makan. Namun ternyata juga bisa disantap sebagai cemilan dengan beberapa jenis saus khas India. Nah, itu kan dari India ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya akan membahas makanan-makanan yang cocok untuk kalian rasakan ketika berkunjung ke negara Pakistan. Nah, Pakistan ini kan kawasan Asia Selatan juga kan, berseberangan dengan India, karena mereka kan punya destinasi wisata yang wajib dikunjungi kan. Walaupun negara ini berbatasan dengan Afghanistan dan Irak. Nah, negara Pakistan ini memiliki Mohenjo-daro nih,
yang menurut sejarahnya merupakan pusat peradaban lembah Indus terbesar di dunia. Nah, walaupun tidak terlalu dikenal dengan destinasi, nah Pakistan tuh lebih dikenal kulinernya. Walaupun kalau teman-teman lihat makanan Pakistan itu tidak berbeda jauh dengan India, tapi wajib kalian harus nyoba makanan ini. Nah, apa saja sih makanan khas Pakistan? Kayak yang pertama ada roti gulung. Nah, roti gulung ini eh, ya roti gulung pada umumnya ya. Roti yang dibuat dengan proses digulung seperti bentuknya, eh, dan biasanya juga kalian tuh bisa menemukan di Pakistan saat mudah, bahkan di India saja masih ada. Nah, kemudian ada tikka samosa. Nah, tikka samosa ini eh, makanan olahan dari daging ayam yang dicincang kemudian dibungkus dengan menggunakan kulit pangsit. Nah, orang Pakistan biasanya makan ini tuh sebagai takjil di bulan puasa. Karena ini kan makanan yang ringan dan cukup untuk mengenyangkan perut. Nah, kemudian yang ketiga adalah tandoori cutlet. Nah, tandoori cutlet itu eh, dibuat dari bahan utamanya nih daging ayam cincang dan juga kentang. Nah, ini makanan yang mempunyai nutrisi sangat baik untuk kesehatan dan sudah dipercaya oleh penduduk asli Pakistan sendiri. Kemudian selanjutnya ada kebab kebab givali. Nah, kebab givali ini kayak mirip kayak sosis ya. Jadi kalau kebab givali ini proses pembuatan ini sangat mudah kalau kita bisa tahu ya. Makanan ini sangat banyak di Pakistan, sangat mudah ditemukan. Nah, bahan dasarnya nih daging dan sayur. Ini hidangan yang sering dijadikan makanan kudapan saat berbuka puasa di Pakistan. Kemudian ada kebab mie. Nah, kebab mie ini kebab seperti mie ya, ada mie-nya. Nah, bahan dasarnya itu roti tortilla. Ini menu apa, kreasi atau menu inovatif dari orang-orang Pakistan. Nah, kemudian ada Sofiyati biryani. Nah, Sofiyati biryani itu eh, kayak kalau kita lihat tuh kayak nasi, kalau kita makan ini nasi kebuli ya. Tapi ini eh, makanan khas Pakistan banget ini. Nah, nasi yang banyak dengan rempah-rempah yang kaya, dan juga makanan ini populer sekali di Asia Selatan, khususnya sampai India pun saja ditemukan yang namanya biryani ini. Nah, kemudian ada kema karela. Kema karela ini terbuat dari karet yang merupakan buah melon yang memiliki rasa pahit. Nah, hanya ada di Pakistan. Sebenarnya sih kalau kita lihat makanan ini sih mirip kayak sayur pare. Kemudian ada hajla, najla. Najla ini makanan yang dibuat dari bihun dengan diproses panggang. Nah, hajla ini dijual di beberapa toko roti Pakistan, terutama pada saat bulan Ramadan. Nah, kemudian ada karachi faloda. Karachi faloda ini salad buah, namun kayak seperti bentuknya minuman. Ini dibuat dari susu, buah-buahan, sirup, dengan tambahan basil. Ini jajanan yang sangat bisa dinikmati. Nah, kemudian ada tikka. Tikka ini sate ya, sate yang dibuat dari daging ayam dioleskan dengan bumbu tertentu, kemudian dipanggang sampai matang hingga sempurna. Nah, ini makanan yang bisa Anda konsumsi dengan lahap karena enak sekali rasanya. Kemudian ada chana chat. Chana chat itu adalah kudapan yang ada di Pakistan yang bahan utamanya terbuat dari kacang Arab. Nah, ini sih hidangan ini juga dicampur oleh tomat, sayuran, dan juga bawang merah. Rasanya enak sekali. Kemudian ada alokema. Nah, alokema ini makanan khas Pakistan yang proses olahannya sederhana dibandingkan masakan lain. Nah, terbuat dari bahan kentang dan dagingnya daging kambing dicincang, dan makanan ini enak disajikan dengan nasi. Oke. Selanjutnya ada naan kurma keju. Naan ini artinya roti. Rotinya tebal karena menggunakan tambahan ragi. Untuk prosesnya ini pemasakan ini menggunakan kompor ya, kompor yang tandur itu. Nah, biasanya naan ini
bisa ditambahkan makanan apapun yang Anda bisa rasakan ya, atau seperti kurma keju yang rasanya sangat nikmat. Kemudian ada bubur zafran. Nah, bubur zafran ini makanan khas Pakistan yang keunikan bahannya ini merupakan unik ya, karena dia menggunakan bunga khusus yang sangat langka. Nah, tambahan kacang dan kari membuat rasa bubur ini makin gurih nih, sangat wangi juga. Nah, biasanya bubur ini dicampurkan dengan dan dimakan pada saat acara-acara penting di Pakistan. Oke, jadi itu saja dari Pakistan. Mungkin tidak ada lagi, karena kalau kita membahas kuliner-kuliner di negara sana ini sangat patut dicoba. Namun ada beberapa pandangan kalau misalnya kita ada orang-orang bilang kalau street food di sana tuh sangat berbeda. Jadi kalau ada yang pernah berkunjung ke India, mereka akan bilang, wah ini kadang kita namanya negara India ya, kita kan negara berkembang, negara yang sangat ramai penduduknya, tapi untuk menjaga kebersihannya, ini mohon maaf ya, bukan saya ini, kadang ada menjaga kebersihan itu masih kurang. Jadi ada beberapa jajanan sana ya tidak berbeda jauh dengan di Indonesia ya. Kadang, tapi kalau menurut pendapat kalian, mungkin kalian harus berkunjung ke sana jadi untuk lebih tahu lebih lanjut. Sementara Pakistan ya, kalau kalian bisa lihat di video-video atau media sosial di YouTube dan Facebook sebagainya, kalian bisa menemukan perbedaan kuliner ataupun tempat yang menyajikan kuliner-kuliner di negara sana, dan kalian mungkin harus berkunjung sendiri untuk memastikan hal tersebut ya. Nah, mungkin segini saja. Sebelum penutup, saya akan menampilkan mungkin beberapa potong video makanan-makanan yang disajikan di India dan juga Pakistan terutama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Saya Ditya Pratama, mohon undur diri. Astagfirullah khairat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.